Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqus samawati wal ard wa ja'iluz zulumati wan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i war rusuli ajma'in, basyara wa anzar wa wa'ada wa aw'ad, anqadallahu bihil bashara minad dalalah wa hadan nas ila siratim mustaqim, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ilallahi tasirul umur, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat dan derajat yang tinggi, memberikan kaum muslimin hidayah untuk senantiasa mencintainya dan menjadikan kepatuhan, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihanimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mengetahui dan mengikuti sirah, perjalanan hidup beliau. Sirah ialah ucapan, perbuatan dan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah manusia paling terbaik, paling sempurna, paling berhak kita cintai daripada makhluk yang ada. Salah satu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berperang li'ila'i kalimatillah setelah beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah dalam kurun waktu selama 10 tahun. Peperangan dalam istilah bahasa Arab kadangkala disebutkan dengan kata ghazwah, ba'as, sariyah dan sebagainya. Ulama ada yang mendefinisikan ghazwah yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipimpin oleh beliau secara langsung. Adapun ba'as adalah utusan daripada para sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau misi tertentu. Jika misi ini dilakukan di malam hari dan secara tersembunyi, maka dinamakan dengan sariyah. Sahabat Arqam yang budiman, menurut pendapat para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti 9 ghazawat, yaitu Ghazwatul Badr, Uhud, Khandaq, Quraidah, Mustaliq, kemudian beliau mengikuti perang Khaybar, perang Fatah, Hunain dan Taif. Ada sebagian ulama yang mengatakan beliau juga ikut dalam peperangan Wadi Qura, dalam peperangan Bani Nadhir, kemudian peperangan Ghaba dan Wadi Qura. Jadi pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan membahas tentang Ghazwatul Khaybar, yaitu perang Khaybar. Setelah perjanjian Hudaibiyah dan kaum muslimin memperoleh jaminan keamanan dengan adanya gencatan senjata bersama kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan menargetkan Yahudi Khaybar agar jaminan keamanan dan ketenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin benar-benar terwujud sehingga mereka dengan tenang bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ke seluruh jazirah Arab. Khaybar ini adalah sebuah kota yang memiliki benteng-benteng dan tempat untuk bercocok tanam. Tanahnya yang luas bisa ditanami berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Jarak antara Khaybar dengan Madinah kurang lebih 168 sampai 171 km. Khaybar ini adalah sebuah tempat
yang mempunyai iklim yang sangat ekstrim, karena memang daerah itu dia bersuhu sangat panas. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaibiyah menargetkan Khaybar? Mengapa demikian? Karena Khaybar ini adalah tempat persekongkolan, pengkhianatan, pusat militer, sumber permusuhan, dan pemicu peperangan. Mereka, orang-orang Yahudi Khaybar, membentuk pasukan perang untuk menyerang kaum muslimin. Mereka pula memprovokasi Bani Quraidah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat kepada kaum muslimin. Mereka diam-diam menjalin hubungan dengan orang-orang munafik yang merupakan duri dalam masyarakat Islam pada saat itu. Kemudian pula mereka menjalin hubungan dengan penduduk Ghatafan dan orang-orang Badui yang merupakan musuh Islam pada saat itu. Menghadapi kondisi yang semacam ini, Rasulullah SAW terpaksa mengutus beberapa kali pasukan untuk menghadapi mereka. Kemudian, menurut ahli tafsir, Khaybar ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang diutarakan dalam surat Al-Fatah ayat 20 yang berbunyi, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, dan disegerakan harta rampasan ini bagimu. Yang dimaksud dengan janji di sini adalah perjanjian Hudaibiyah. Wa'adakumullah. Yang dimaksud dengan janji di sini adalah perjanjian Hudaibiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan maghanima katsiratan di sini adalah Khaybar. Sahabat Arqam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1420 sahabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon Hudaibiyah. Mereka inilah orang-orang yang ingin berjihad dan diizinkan ikut berjihad bersama Rasulullah menuju Khaybar. Dalam perjalanan Rasulullah SAW menuju Khaybar, kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka memberikan informasi kepada Yahudi Khaybar bahwasanya kaum muslimin akan siap menyerang mereka dengan datang bersama bala tentara yang jumlahnya sedikit dan dengan peralatan yang sangat minim. Mengetahui keadaan yang seperti ini, kaum Yahudi Khaybar mengutus utusan untuk meminta bantuan ke Ghatafan. Karena Ghatafan ini adalah sekutu Yahudi yang mana mereka sama-sama menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin. Kemudian penduduk Ghatafan mensyaratkan kepada Yahudi Khaybar, apabila mereka bisa memenangkan peperangan, maka kaum Yahudi Khaybar harus memberikan setengah kebun kurma yang mereka miliki untuk Ghatafan. Kesepakatan pun terjalin antara kedua belah pihak. Kemudian penduduk Ghatafan berangkat menuju Khaybar. Di tengah-tengah perjalanan mereka mendengar seakan-akan ada serangan di Ghatafan. Mereka menyangka bahwasanya kaum muslimin sedang menyerang Khaybar. Mereka menyangka bahwasanya kaum muslimin sedang menyerang Ghatafan. Mereka khawatir kaum muslimin akan merampas harta benda mereka, menawan anak, istri serta sanak keluarga mereka. Akhirnya mereka yang sedang menuju ke Khaybar berbalik arah kembali ke Ghatafan untuk menyelamatkan anak, istri dan harta benda mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala terus melanjutkan perjalanan beliau ke Khaybar. Di malam terakhir perjalanan beliau sebelum dimulainya peperangan, Rasulullah SAW singgah di dekat Khaybar karena kebiasaan beliau ketika ingin melancarkan serangan di malam hari, beliau tidak mendekati sasaran hingga masuk waktu salat subuh. Ketika masuk waktu salat subuh, Rasulullah SAW bersama para sahabat salat jamaah di Ghalas. Setelah salat jamaah, mereka bersiap-siap untuk menuju Khaybar. Anehnya, Yahudi Khaybar tidak mengetahui kedatangan kaum muslimin ke Khaybar.
Mereka dengan tenangnya keluar membawa peralatan ladang untuk berladang. Di tengah-tengah perjalanan kaum Yahudi menuju ladang mereka, tiba-tiba mereka melihat kaum muslimin dan bala tentaranya. Tiba-tiba mereka melihat pasukan muslimin, kekhawatiran dan ketakutan pun menyelimuti mereka. Mereka berteriak, Muhammad wallahi Muhammad wal khamis. Muhammad demi Allah, Muhammad dan bala tentaranya. Melihat keadaan yang demikian, mereka kocar-kacir lari ke sana kemari. Rasulullah SAW berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahu munzarin. Rasulullah berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Apabila kita telah menginjakkan kaki kita di pelataran suatu kaum, amat jeleklah pagi yang dirasakan oleh mereka yang telah diperingatkan. Sahabat Arqam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut wilayahnya, Khaybar ini terbagi kepada Natah, kemudian Syaqi dan Qatibah. Di wilayah Natah ini ada 3 benteng, yaitu yang pertama benteng Naim, kemudian benteng Sa'ab bin Mu'az dan Qal'ah Zubair. Di wilayah Syaqi ada 2 benteng, yaitu benteng Ubay dan benteng Nazar. Dan di wilayah yang terakhir, yaitu wilayah Qatibah, ada 3 benteng, yaitu benteng benteng Qamus, kemudian benteng Watih dan Sulalim. Nah, bentrokan demi bentrokan antara kaum muslimin dan Yahudi itu terus terjadi, dan peperangan yang sangat sadis terjadi antara kedua belah pihak hanya ada di daerah wilayah Natah saja. Sedangkan di wilayah-wilayah lain seperti daerah Syaqi dan Qatibah, walaupun jumlah kaum Yahudi di sana banyak, tetapi pasukan muslimin bisa merebut benteng-benteng tersebut tanpa ada perlawanan yang berarti. Pada suatu malam, setelah bentrokan demi bentrokan terjadi, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, esok aku akan menyerahkan panji-panji perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah menjadikan kemenangan melalui dirinya. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, para sahabat keesokan harinya mereka langsung menghadap ke hadapan Rasulullah. Mereka masing-masing mengharap bahwasanya Rasulullah akan menyerahkan panji perang itu kepada mereka. Setelah para sahabat berkumpul di depan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Para sahabat menjawab, beliau lagi sakit mata, wahai Rasulullah. Tolong panggilkan Ali untuk menghadap ke hadapanku, kata Rasulullah SAW. Datanglah Sayyidina Ali ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau meludah dan mengusap kedua mata beliau, sehingga seketika itu pula kedua mata Sayyidina Ali karamallahu wajhah langsung sembuh. Kemudian Rasulullah SAW memberikan panji perang itu kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali berkata, Ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka sampai mereka sama seperti kita. Rasulullah SAW menjawab, tangguhkanlah wahai Ali hingga engkau tiba ke pelataran mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam, dan terangkanlah kepada mereka kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apabila ada salah seorang yang mendapatkan hidayah melalui dirimu, itu lebih baik daripada hewan-hewan ternak terbaik yang engkau miliki. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil daripada peperangan Khaybar ini. Yang pertama, wilayah Islam hari demi hari semakin meluas. Kemudian kaum muslimin mendapatkan maghanim kathirah, mendapatkan harta-harta rampasan perang yang sangat banyak, sehingga ini bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian kita janganlah mengulur-ulur waktu
ketika ada suatu kesempatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka manfaatkanlah momen itu secepatnya. Kemudian marilah sama-sama kita mengingat perjuangan para mujahid-mujahid perang di masa lampau, agar kita terus termotivasi untuk mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat Arqam yang budiman yang bisa kami sampaikan sejarah singkat perang Khaybar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.